waduh, ini tadi saya bikin video berapa kali dan ternyata problem guys, ternyata problem harmoniknya muter-muter. Tadi pertama nyolokinya kagak benar, saya coba lagi, udah pede aja ngoceh gitu. Ternyata ininya apa, kok saya cek-cek ke akhir ngomong ke atas, ternyata kok habis itu ini receivernya kosong, jadi mati tiba-tiba gitu dan nggak ada indikasi. Ya kacau aja. Mungkin ada gimana ya solusinya. Nah ini jadi mikir ya, kalau kita pakai mic terus biar nggak tewas gitu, gimana ya. Harmonik kan udah bagus, tapi kok saya taruh di S23 ini kayak nggak apa ya, nggak clear gitu loh, suaranya kayak gemerbek gitu. Apa saya kok salah setting atau bias, nantilah jajal terus aja. Jadi itulah proses belajar saya guys. Saya belajar dari kesalahan rata-rata, bukan karena ilmu saya ngerti gitu, tapi saya hajar dulu, saya belajar dari situ. Dan memang ini secara cost nanti akan tinggi, cost waktu itu akan tinggi banget guys. Kenapa? Karena ya pengaruh ke itu. Jadi kalau secara efisiensi ya jangan dicontoh, tapi ya itu kalau yang saya bisa seperti itu teman-teman, ya saya jalanin aja. Kayak dari dulu zaman saya masih kerja di kantor gitu ya, saya nggak ngerti komputer, saya belajar dari nol. Ya udah lama banget orang-orang udah kemana, wah udah programming, udah pegang server, saya nggak ngerti. Ya udah saya jalanin aja. Saya kerjanya orang-orang bahkan belajar programming, yang ada di depan saya bersihin komputer kerjaan saya. Jadi bersihin debu, nyedotin debu, meretelin gitu. Saya seneng aja, saya jalanin aja. Kadang ya dicecehin lah, di apa ya, disanjung, tapi sanjung yang merendahkan. Wih, rajin nih, gini-gini. Itu sebenarnya kan kata-kata sanjungan, tapi mengandung makna ganda. Sanjungan benar-benar menyanjung, alhamdulillah. Tapi sanjungan yang jadi sanjungan yang menjatuhkan sebenarnya. Saya tahu Panadol di mana nggak? Nggak tahu. Ya. Nah, ini si bunda lagi telepon guys. Jadi memiliki arti ganda seperti itu ya. Ya wes, tapi saya jalanin walaupun jujur dalam hati, namanya kalau orang dihina ya jatuhnya itu pahit lah. Dan cenderung rata-rata saya itu karena hinaan bulian itulah saya bisa bertumbuh teman-teman. Saya datang dari kampung, dari ke Jakarta, saya dulu nggak ngerti kan, bagi orang Jawa tatok kromo itu kan nomor 1, sopan santun adat itu nomor 1 bagi orang yang benar-benar real dari kampung kayak saya dulu. Siapapun permisi, matur suwun, monggo. Sedangkan kita masuk Jakarta, apa lu? Bahasa binatang bagi mereka biasa, bagi saya sangat-sangat asing di telinga saya. Dan ujung-ujungnya saya lugu, saya dicelain. Jawir. Pertama saya happy, saya nggak ngerti tendensi jawir itu apa. Tapi di situ ada kata-kata bahwa sebenarnya artinya itu bukan masalah Jawanya, tapi ada kata merendah, mengandung merendahkan. Ngomong jauh sambil wir mana wir ya. Ada semacam pelecehan, merendahkan di situ. Saya nggak paham, saya nggak ngerti, saya iya karena on gitu ya. Lama-lama sudah paham, timbullah di hati, ternyata saya itu dilecehkan, dihina ya guys. Dan saya di orang kampung, kembali lagi jiwa saya bukan jiwa seorang kayak orang Medan yang berani, woi lu hina hajar nih entah gitu, kagak. Dipendam. Efeknya secara psikologi saya belajar nggak bisa fokus. Secara mental saya kalah, nilai saya remuk, belajar saya gagal secara nilai. Tapi satu sisi saya juga ada pelajaran. Itu terbawa-bawa sampai saya kerja kantor guys. Di kantor saya juga nggak punya teman, banyak lah gitu ya. Untuk bergaul ke orang-orang, masuk suatu komunitas berat, susah bagi saya waktu itu. Sampai saya mencari solusi, saya belajar kuliah ilmu komunikasi untuk pasca sarjana di Mustopo. Nah, itu saya supaya saya berani. Itu pun pada saat mulai saya dicelak lagi.
wih kuliah S2 komunikasi mau jadi camat. Ingat kata-kata itu terngiang sampai saat ini. Ada nada motivasi, tapi ada nada mencela. Nah, yang lebih kuat dalam benak saya, wah ini celaan jangkrik. Tapi saya nggak bisa ngungkapin, terpendam, dan itu jadi sumber penyakit lagi. Tapi seiring penerimaan jalan, saya coba-coba, akhirnya yang nawai itu kuliah tadi ada impactnya sampai detik ini, yang membuka saya untuk bisa berani berbicara segala macam gitu. Minimal membuka, mungkin kalau bahasanya itu apa ya, mental block ya, karena saya jadi orang takut duluan gitu ya. Akhirnya bisa, dan bersyukur semenjak itu ya lumayan karir saya bisa naik, saya bisa lepas dari lingkungan itu, saya bisa keluar, saya bisa melanglang ke bahwa oh iya dunia ini tidak sempit kawan gitu. Karena saya dulu berpikir, aduh saya kerja ini, saya kan dari nol di sini, untuk keluar saya mau ngelamar ke sana saya nggak punya ijazah komputer, saya kerjaan sehari-hari komputer, saya udah paham betul apa yang saya kerjakan. Tapi untuk melamar pekerjaan, meroyok itu kan kalau di, apalagi banyak bulan luar negeri dengan pengalaman yang segitu, udah saya langsung kalah ya. Karena saya konsep, saya nggak paham konsep. Yang saya jalanin adalah yang saya kerjakan ya bisa, tapi secara konsep saya zero. Pernah suatu titik ada pelatihan yang banyak hitung-hitungannya. Kalau kita udah ngomongin networking jaringan kan banyak rumus-rumus ya. Saya itu pelatihan, pas ujian nilai saya paling rendah. Ya karena memang tidak ada yang masuk dalam otak saya. Ibarat capability saya enggak ada seperti itu. Waktu itu saya, waduh, kacau ya, saya nggak bisa apa-apain ternyata. Rendah bro. Tapi nggak begitu Tuhan. Cara Tuhan menjalankan kita, kalau yuk, memang kamu nggak dibuat jago di situ. Tapi dari semua itu saya belajar untuk menjadi seorang leader, jadi seorang pemimpin kawan-kawan, dan bersyukur akhirnya saya bisa menjadi seorang leader di salah satu kampus waktu itu, misalnya di bagian IT-nya, dan itu terbawa sampai detik ini. Saya untuk menjalankan bisnis ternyata kita tidak hanya harus jago teknisnya kawan, tapi leadership justru lebih more than skill itu. Itulah caranya Allah. Yang satu saya direndah diri, kalau rendah hati bagus, tapi kalau rendah diri jatuhnya minder kayak saya dulu. Itu sang waktulah yang mendidik. Jadi ke teman-teman sekitaran saya berpesan, siapapun panjenengan, siapapun Anda, nggak usah rendah diri, nggak usah takut ke siapapun. Dalam artian kita jangan wah dicela langsung mundur, dibentak langsung melenyong. Udah, kalau begitu aja menyerah, hidup ini akan berat kawan. Kapan kita maju? Kita bermimpi harus tinggi kan, bener tuh kan? Mimpi kita harus ke langit. Kalau digertak kita mundur, bagaimana para pejuang-pejuang kita dulu di bangsa ini? Mereka bukan cuma dibentak, disiksa, dibantai teman-teman. Rasanya seperti apa itu? Kita kena pesos, kita periksa sakit luar biasa. Mereka disiksa kawan, nggak dikasih makan, jadi romusa. Mereka lebih gila dengan kita saat ini. Sangat-sangat enteng kawan. Cuma dicaci, dimati, pelan, bulat-bulat, buang ke sana ke WC. Tapi kita buktikan, jangan kita menyerah, jangan kita apa-apa cengeng. Pengalaman kayak saya dulu jangan diikuti. Kalau kita dihina, coba samperin baik-baik, selesaikan dengan cara jantan. Kenapa sampean menghina saya? Gak suka ya, selemah-lemah iman dia doakan supaya dia tidak menghina lagi, dan yang penting sampai dihina tidak mundur, jangan kena mental gitu lah. Nah ini yang perlu jam terbang kawan menghadapi seperti ini. Jujur sampai detik ini kadang-kadang kalau digitunya masih teng gitu. Tapi saya nggak banyak bicara ya, saya kembalikan ke Tuhan. Saya mengadu aja ke Allah. Wah, aku dihina ya Allah, kuatkan saya, berikan solusi terbaik. Nah, kalau kita peluang teman-teman, kalaupun perlu kondisi itu ya apa kita nggak takut, harus berani juga tempur gitu. Jadi kayak belajarlah jadi orang-orang kayak orang Medan yang berani bisa apapun ibaratnya gitu kan. Ya
kita mental tempur harus punya juga, jangan kita melengah, tapi kalau diselesaikan dengan cara yang indah dan damai ya bisa. Kenapa harus bertempur? Itu yang saya maksud. Bukan berarti apa-apa dengan langsung tempur otot. Orang-orang yang paling keren adalah selesaikan dengan cara-cara yang terindah. Sekuat apapun Anda, sekeren apapun Anda mengalah bukan untuk jadi kalah, tapi justru jadi pemenang. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bagaimana beliau mengedepankan selalu dengan ketawa doa, dengan akhlaknya, akhirnya Islam bisa bertahan sampai detik ini setelah ribuan tahun. Memang beliau adalah utusan Allah, tapi tetap sebagai manusia. Beliau juga tetap seperti kita manusia biasa. Kita belajar sebagai umat kita, contohlah beliau. Walaupun tidak 100% mampu mencontoh beliau, tapi kebaikan cara-caranya sebenarnya solusinya kalau nggak ada masalah, contoh beliau. Kenapa beliau punya kemampuan mendoakan aja beres? Musuh-musuh Allah, musuh-musuhnya beliau, yang memusuhin beliau, yang ngata-ngatain, yang nyerang beliau, kalau beliau mau berdoa, bantai semua itu ya Allah, gitu. Bantai ya Allah, bakal langsung dimusnahkan Allah. Tapi doanya lain. Justru mereka belum tahu ya Allah, berikanlah petunjuk mereka. Grace, terus itu levelnya tuh udah, kalau secara psikologi level memaafkan, level nun jauh ke atas. Saat kita dicaci maki, direndahkan, doain, baikin. Kalau menurut Nabi Muhammad itu akan save kita, nggak akan kena mental block, justru kita menjadi berjiwa besar. Nah, saya sendiri belum mampu. Minimal saya sangat kadang adalah gimana kalau saya kena itu mental saya nggak remuk. Kalau mental saya remuk, buru-buru kita mikirin usaha, mikirin bisnis. Bener, cairan akan menjauh karena kita nggak bisa berpikir jernih. Itu aja dulu. Yang saya pantau itu dulu ke diri saya. Karena kalau untuk Rasulullah setinggi itu saya belum mampu. Tapi gimana kalau misalnya ketemu problem itu nggak bikin saya justru hancur gitu. Itu kawan-kawan curhatan saya. Selain tadi saya mau tak udik pakai Saramonic kena problem terus, ya wes lah gitu tanpa mic eksternal, ngoceh-ngoceh aja sambil marut labu terus. Gaspol ini udah hampir tak tenggok guys. Tadi saya mikir juga berat juga, waduh marut labu apa sih, biasanya pakai mesin, tapi setelah dijalanin sambil ngobrol begini seru juga. Hati yang tadinya agak sedikit sumpek gitu, gitu kan, berat ini puasa lagi. Alhamdulillah saya dengan ngoceh ini ternyata otak saya jadi ini gak bunel, pikiran saya semerawut supaya fresh. Apa mungkin karena sambil gerak juga sambil marut ini, jadi darahnya mungkin kesuplai ya, atau oksigen. Orang kalau bawanya bisa happy, misalkan gitu kita sharing, kita cerita gitu, itu sebenarnya yang buat kita gak harus merokok, melancarkan otak kita biar fresh, tidak harus dengan asap rokok kawan-kawan. Kalau saya ya, kalau panjenengan masih merokok ya kepilihan panjenengan, tapi kalau saya lebih memilih, karena memang saya bukan rokok dan saya menghindari rokok gitu ya, saya dengan cara seperti ini aja udah alhamdulillah kayaknya fresh nih. Udaranya sepoi-sepoi, lihat depan ini tanaman saya udah mulai pada menghijau, itu jadi nutrisi motivasi yang biasa ternyata. Yang penting ya mungkin aku tadi jadi inget mental block, padahal sebenarnya mental block ya apa ya raro, tapi menurut saya ya, menurut yang ada di kepala saya ya, yang mempengaruhi mental kita untuk gak berani itu hadapin masalah stres gitu. Itu kudu tak buang dengan cara apa ya, ngoceh ya gitu ini, sambil marut-marutin labu. So ya, so pengerti wajan ini ada yang mengambil pelajaran di luarnya, alhamdulillah banget gitu, karena saya akan dapat amal jariahnya. Terus kalau nanti yang mengambil banyak lagi, contohnya nonton banyak, saya dapat rupiahnya juga. Dia nggak dapat rupiah alhamdulillah, dapat fir nggak rupiah alhamdulillah, nggak dapat tuh nggak apa-apa, karena saya bisa melosjolkan pikiran saya dengan cara seperti ini.
Jadi dokumentasi kehidupan, perjalanan saya, hari-hari saya di saya dokumentasikan di sini, kawan-kawan. Hei, Bul. Mana Bul? Bul. Ada kucing. Si Gembul. Anaknya telu. Ya guys, ini insya Allah udah dapat satu adonan. Bisa lebih ini. Nanti moga Mas Piano mampu untuk melanjutkan adonan selanjutnya. Enak bolak-balik bos kontrakan bolak-balik terus. Udah menemani saya dari subuh dari nenek lenggang kangkung nenek. Gaspol terus guys. Ya tadi ya kita cerita-cerita kayak gitu sebenarnya ya untuk melapangkan pikiran saya biar fresh. Dan kalau ada baiknya alhamdulillah, nggak ada baiknya saya dokumentasi pribadi, sharing-sharingnya ya seru-seru aja guys. Udahlah yos doawan 16 menit cok lagi upload sawi barbar ngupload wifi wis udah wifi enggak selesai ngupload bah ya mungkin suatu saat saya akan berpikir pasang intro yang super fast gitu. Wah kalau nanti ya ada manfaatnya video-video saya dan ada hasilnya, why not? Saya akan pakai yang dedicated dedicated wifi khusus buat konten gitu ya. Bismillah aja, pokoknya jalanin semampunya sak bisa. Wes kedawan.